Pasukan Rusia menghancurkan sebuah pos komando drone milik Angkatan Bersenjata Ukraina setelah lokasinya terbongkar akibat tindakan ceroboh seorang tentara Ukraina. Menurut laporan saluran Telegram pro-Rusia, Siberian Union, tentara tersebut keluar dari persembunyian demi mengambil foto untuk media sosial, yang kemudian membantu pasukan Rusia mengidentifikasi dan menyerang posisi strategis itu. Insiden ini kembali menyoroti risiko penggunaan media sosial di zona konflik, terutama oleh personel militer yang tidak menyadari dampak keamanan dari unggahan mereka. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai insiden tersebut, namun laporan ini telah menjadi sorotan di kalangan analis pertahanan dan keamanan dunia maya. Video diunggah 18 Juli 2025. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Juli menyebut total 131 kontak senjata terjadi di sepanjang garis depan sejak pagi hari. Pertempuran intens tercatat di arah Pokrovsky. Rusia melancarkan 48 kali serangan terhadap pasukan Ukraina di berbagai wilayah, termasuk Poltavka, Novotoretse, dan Pokrovska. 3 pertempuran di wilayah ini masih berlangsung. Di arah Limansk, 18 kontak senjata di arah Kramatorsk dan Torets, serangan bertubi-tubi Rusia dilaporkan berhasil ditahan. Arah utara Slobozhansk dan selatan Slobozhansk juga tidak luput dari gempuran Rusia. Di wilayah Vovchansk, Zelene, dan Staritsia, Rusia menyerang posisi Ukraina 9 kali. 2 pertempuran di wilayah ini masih berlangsung. Sementara di arah Kupiansk dan Siversk, pasukan Ukraina menghentikan beberapa serangan ofensif Rusia. Ukraina mencatat keberhasilan menahan serangan Rusia di berbagai sektor, termasuk keberhasilan batalion pengintaian terpisah ke-140 dan brigade pertahanan teritorial terpisah ke-105 menghancurkan kekuatan lawan secara signifikan. Di tengah meningkatnya intensitas serangan, pasukan pertahanan Ukraina menembak jatuh 36 drone serang musuh hari ini. Presiden Volodymyr Zelensky menekankan pentingnya peningkatan produksi senjata dalam 6 bulan ke depan untuk mendukung garis depan. Zelensky menargetkan 50% dari total senjata yang digunakan berasal dari produksi dalam negeri. Di sisi lain, Rusia kini terpaksa menggunakan kapal-kapal kecil untuk melindungi instalasi mereka di Laut Hitam, menandakan meningkatnya tekanan dari pihak Ukraina, demikian dilansir militer Ukraina. Militer Rusia total kehilangan 1.039.830 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angka tersebut mencakup 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Putin juga kehilangan 3 tank, 47 sistem artileri, 135 drone ditembak jatuh dan 111 kendaraan pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia sudah kehilangan 11.032 tank, 23.005 kendaraan tempur lapis baja, 55.494 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.485 sistem artileri, 1.441 sistem roket peluncur ganda, 1.197 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 46.549 pesawat tanpa awak, 3.491 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara nirawak serang, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Rusia menggempur bengkel perusahaan yang memproduksi drone serang FPV, lokasi penyimpanan dan kendali untuk kendaraan udara nirawak, tempat perlindungan pertahanan udara, fasilitas lapangan terbang, serta titik penempatan sementara formasi Ukraina di 133 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 rudal jelajah jarak jauh Neptune dan 308 kendaraan udara nirawak jenis pesawat milik Ukraina di berbagai wilayah. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, militer Ukraina kehilangan 664 pesawat, 283 helikopter, 70.079 kendaraan udara nirawak dan 619 sistem rudal anti pesawat. Juga 24.240 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.577 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 27.480 artileri lapangan dan mortir serta 38.290 unit kendaraan militer khusus.
включая 3 бронетранспортера М113 производства США, одно орудие полевой артиллерии, 13 минометов и 13 автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, уничтожены 50 пунктов управления беспилотной авиацией, радиолокационная станция РАДА, станция радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и 5 складов боеприпасов ВСУ. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая гора, Иванополье и Новоселовка. Противник потерял до 135 военнослужащих, 2 пикапа, 3 артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Попов-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 5 механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Удачного, Муравки, Петровского, Степановки и Новоукраинки. Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе «Хамви», 5 автомобилей, а также 4 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию «РАДА». Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, механизированной бригады и 2 бригад морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новогеоргиевки, Малиевки и Зеленого поля. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Presiden Amerika Serikat Donald Trump seperti memberi janji palsu kepada Ukraina. Ia sebelumnya menjanjikan pengiriman rudal Patriot kepada Kiev untuk menghadapi agresi Rusia. Namun, belakangan ia meminta negara-negara sekutu Eropa yang justru mengirimkannya. Trump menyebut bahwa Amerika akan menyediakan sistem pengganti yang lebih modern kepada NATO jika sekutu Eropa menyerahkan Patriot mereka, dikutip Kamis 17 Juli 2025. Ia juga menekankan bahwa Amerika Serikat akan terus memproduksi senjata mutakhir untuk mendukung aliansi tersebut. Sistem pertahanan Patriot dikenal efektif dalam mencegat rudal balistik Rusia. Namun, rencana Trump ini dianggap belum matang karena hanya berupa kerangka awal tanpa rincian teknis yang jelas. Sejumlah pejabat di Amerika Serikat dan Eropa mengungkap, dukungan konkret bagi Ukraina masih tergantung pada negosiasi antar negara donor. Sementara itu, para pemilik sistem Patriot dan negara donor Ukraina dijadwalkan menggelar pertemuan pada pekan depan untuk membahas strategi distribusi pertahanan udara ke Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1240, ditandai dengan rentetan ledakan di 2 wilayah Ukraina. Kamis 17 Juli 2025, serangan terbaru menghantam pasar dan pusat perbelanjaan di Dobropilia, menewaskan 2 orang dan melukai puluhan lainnya. Pemerintah Ukraina menuding Rusia secara sengaja menargetkan kawasan sipil. Serangan menggunakan bom seberat 500 kg terjadi saat warga sedang berbelanja. Di sisi lain, ketegangan muncul antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait pembagian bantuan senjata ke Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengirim tambahan senjata, namun meminta Eropa yang membiayainya. Pernyataan tersebut menuai protes dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Ia menilai bahwa jika Eropa yang membayar, maka bantuan tersebut bukanlah pemberian dari Amerika Serikat. Reuters melaporkan sejumlah negara pemilik sistem pertahanan Patriot akan bertemu dengan para donor Ukraina pekan depan. Tujuannya adalah untuk membahas bantuan senjata kepada Ukraina. Rusia kembali melancarkan gelombang serangan udara ke Ukraina pada Selasa hingga Rabu 16 Juli 2025 dini hari. Sedikitnya 400 drone dan 1 rudal digunakan untuk menyerang sejumlah kota, termasuk kampung halaman Presiden Zelensky. Serangan ini disebut sebagai yang terbesar pekan ini dan menyebabkan kerusakan serius. Sebagian wilayah bahkan mengalami pemadaman listrik dan air. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 345 drone berhasil dicegat. Namun, 15 orang terluka akibat serangan yang menyasar infrastruktur energi.
Wali kota Kharkiv mengatakan kota tersebut diserang 16 kali hanya dalam waktu 14 menit. Operasi penyelamatan masih berlangsung di sejumlah lokasi terdampak. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia. Kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mengumumkan bantuan sistem rudal Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia kembali melancarkan gelombang serangan udara ke Ukraina pada Selasa hingga Rabu 16 Juli 2025 dini hari. Sedikitnya 400 drone dan 1 rudal digunakan untuk menyerang sejumlah kota, termasuk kampung halaman Presiden Zelensky. Serangan ini disebut sebagai yang terbesar pekan ini dan menyebabkan kerusakan serius. Sebagian wilayah bahkan mengalami pemadaman listrik dan air. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 345 drone berhasil dicegat. Namun, 15 orang terluka akibat serangan yang menyasar infrastruktur energi. Wali kota Kharkiv mengatakan kota tersebut diserang 16 kali hanya dalam waktu 14 menit. Operasi penyelamatan masih berlangsung di sejumlah lokasi terdampak. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia. Kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mengumumkan bantuan sistem rudal Patriot ke Ukraina melalui NATO.